Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan dari larangannya. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita cermati tentang derajat atau tingkatan dalam menggunakan LKP yang merah, ada orang-orang yang terhormat, ada orang-orang yang terhina, ada yang hina. Kenapa? Karena perbuatannya. Jadi perbuatan yang dilakukan itu bisa menjadikan dia atau dia terhina. Lah ada beberapa perkara yang dapat mengangkat derajat kita semuanya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita melakukan amal-amal ini, insya Allah kita akan mulia. Yang pertama adalah memberikan makanan. Ya, dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu kamar yang yura quruna min duliha, yang bagian terdepan dalamnya bisa dilihat darah dan darah dari dalamnya. Itu untuk menunjukkan kempling atau kemilonya, ya. Terus ada orang yang bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapakah kamar itu Rasulullah? Terus Rasul bersabda, kamar yang indah itu liman qala thayyibul kalam. Yang pertama, untuk orang yang ketika dia berbicara dengan ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti hati orang lain dan justru akan dengan suatu motivasi. Yang kedua, amal to'am. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang suka memberikan makanan. Orang Jawa kan namanya weweh, ya. Mewahi maringi memberi makanan kepada tetangga dan atau yang lainnya. Yang ketiga adalah wa'asa salam. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang dia suka menebarkan salam kepada orang yang lainnya. Yang ketiga wasonu bil laili wan nasoliyah.
Dan yang keempat adalah orang yang dia sholat di waktu malam bagi ketika orang sebanyak yang sudah diterima. Derajat yang tinggi itu memang hanya bisa dicapai dengan amal-amal yang mulia, sehingga kalau kita menginginkan satu tempat di surga yang begitu indahnya, maka monggo kita berusaha sedikit demi sedikit melakukan 4 hal tadi, ya. Seandainya belum semuanya, ya mungkin 1 atau 2 dan lain sebagainya. Kalau belum maksimal, ya semampunya, ya. Contohnya memberikan makanan. Sebelum kita bisa memberikan makanan yang 4 sehat 5 sempurna umpamanya, kita baru bisa ngasih sayur atau nasi yang buat untuk latihan kita. Dan untuk sholat malam juga begitu, ya. Belum bisa 11 rakaat, ya 3 rakaat dulu. Belum di seperti awal, ya kita sholatnya di awal waktu atau sebelum itu untuk latihan. Dengan latihan itu dimungkinkan kita akan semakin kuat dan seterusnya, sehingga kita akan bisa mencapai pada tingkatan yang tinggi yang bisa mengangkat derajat kita, ya. Kemudian makanan yang bagaimana yang seharusnya kita berikan. Allah menjelaskan sifatnya orang beriman di dalam surat Al-Insan. Allah firmankan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang wayutimuna ta'ala kubi. Orang beriman itu orang yang dia itu mau memberikan makanan dari makanan yang dicintainya, ya. Miskinan dan wasiron kepada orang miskin, ya, kepadanya dan kepada orang-orang yang tertawan. Kalau pada zaman dulu jenenge pitik ayam tu sing paling nak sanjange tenggen brutu, gitu. Nek wong lali kakean mangan brutu mergone pas enak terus lali kali koncone, ya. Itu tahun itu, ya, Umar bin Khattab yang saya sampaikan Bapak Ibu pernah menyembelih seekor kambing dimasak, ya, dengan kuah yang banyak. Terus daging-dagingnya diberikan kepada tetangganya, kuahnya untuk dirinya. Umar bin Khattab, ya, sama Nabi. Umar zaman saya ini, nah bunda, ya. Kemudian tetangganya dikasih lagi santan diwoburi meneh, gitu. Kemudian dan dikasihkan di tengah sebelahnya, dia juga makan kuahnya dan seterusnya sampai kembali pada Umar bin Khattab. Alhamdulillah, ya. Bapak Ibu, memang perlunya pelatihan, ya. Dari minimal kita makan nasi, lauk, tempe, kita juga punya lauk tempe. Jangan sampai kita makannya tepung kalau memberi tempe, ya. Kalau bisa disamakan dulu tempe, tepung, terus orang lain tepung kita tempe. Itu berarti kan suatu akhlak yang tinggi. Kemudian ketika memberikan itu niatannya ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah, ya. Sesungguhnya tiada lain aku beri kepada kamu itu karena Allah, mencari balasan dan ridhonya Allah, boten cari yang selain dari Allah, ya. La nuridukum jazaan wala syukuran. Aku tidak minta kepada kamu balasan makanan lain, tidak. Dan juga tidak minta kamu berkenan kepada saya.
Kamu balas ya monggo, nggak balas ya monggo. Ampun, kalau monggo nggak balas ya bangetan kan. Berarti kan kita nggak ikhlas. Ya, juga tidak minta sekedar ucapan syukur, itu tidak minta. Itu bagi yang memberi. Lah bagi yang diberi jangan pakai ayat ini. Ya. Yang diberi itu pakai dalil. Nabi sabda, jika kamu itu diberi kebaikan maka balas dengan kebaikan juga, atau doakanlah ya dengan ucapan jazakallahu khairan atau Allahumma sholli ala siapa yang memberi, ya untuk yang diberi. Jangan sampai diberi diberi nopo daharan rantang limo komplit ngangge macam-macam kayak nopo gitu. Tidak dengan baik ya, itu tidak baik. Makanya kita minimal bersyukur atau mendoakan orang yang kepada kita ya. Terus kemudian di dalam hadisnya Nabi juga bersabda, laisal mu'minu, tidaklah termasuk orang yang beriman, alladzi yasbaqu wa ja'un ila jambi, orang yang dia perutnya kenyang sementara tetangga sebelahnya dalam keadaan perutnya kosong. Itu pentingnya sok-sok kita itu menyelidiki tetangga-tetangga kita dalam rangka ya, bukan tanya tapi dalam rangka untuk membantu. Hitung tuh wis trong dina ora metu ki ngopo. Terus ditanyakan kenapa kok tinggal enggak ke masjid? Enggak apa-apa kok Pak. Enggak apa-apa enggak ke masjid? Iyalah enggak apa-apa. Ternyata setelah diselidiki dan diangkat ternyata belum makan 3 hari, Masya Allah ya. Maka kita harus kemudian membantu kalau punya. Kalau punya berusaha untuk mencari saudara yang lainnya supaya bukan bantu pada orang yang perlu dibantu tadi. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita itu kenyang tapi tetangga kita dalam keadaan lapar ya. Terus kemudian berikutnya, ketika Nabi ditanya Anjur Islami wahai Nabi, Islam mana yang paling baik ya. Terus Nabi memberikan suatu jawaban bahwa orang Islam yang adalah orang Islam yang tutimotoa, suka berikan makanan ya, seneng wewe gue. Yang kedua waktu salam, dan yang kedua adalah orang yang mengucapkan menebarkan salam baik kepada orang yang dekat dan orang yang tidak dikenal. Yang penting Islam. Moga kita semuanya ketemu dengan orang lain ya, baik yang kenal yang tidak dikenal harus kita ucapkan salam ya. Kota yang belum kita kenal kemudian dijak kenalan supaya tambah saudara. Jadi dengan kita bermulazamah dengan makanan-makanan tadi, semoga terus Allah mengangkat derajat kita ya, dan kemudian memberikan pahala dan rezeki yang semakin lancar dan seterusnya. Pokoknya diusahakan, maaf saja kalau masih ada penyakit bagai kutil alias betitik, kita monggo dikurangi, dihilangkan, ditungani Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli ya. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari penyakit bakhil. Dan sekali lagi semoga kedepannya
diberikan kelonggaran rezeki dan dengan sifat kedermawanan. Ya. Terus kemudian dilanjutkan yang lainnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam wa mu'am, tebarkanlah salam dan makanan, wasolatan dan wasulham, dan samulah persaudaraan. Utamanya saudara-saudara yang sudah lama terputus hubungan. Ya, sekarang ada HP, monggo dengan HP kita gunakan untuk silaturahmi, ya, atau video call. Pripun kabare Pak Diape? Alhamdulillah. Saya inten Amerika, alhamdulillah wonten Amerika mawon. Ya, untuk menambah kemudian wasallu bilai wan nasunia, dan sholatlah kamu di waktu malam ketika kebanyakan sama tertidur. Jika kamu mau melakukan amal itu, takwa jangan bisa, kalian akan bisa masuk sholat dengan selamat. Kalau kita jelaskan tentang prosesi orang masuk ke dalam surga, daripada maksar yang sudah kering kerontang panas dalam keadaan uryanan bulan, semua orang telanjang, nggak ada yang pakai pakaian. Kemudian orang itu diperintah Allah untuk masuk ke dalam surga semuanya, ya, melewati satu jembatan yang dikatakan Shiratal Mustaqim, yang apa? Kecilnya itu seperti bilah pedang, ya. Jadi bukan seperti jembatan Ampera Palembang atau jembatan Suramadu, ya, tapi seperti pedang, ya, jadi tajam sekali. Di bawahnya adalah neraka jahanam, ya. Kemudian masih ada namanya ganteng atau kalikut yang akan menggandeng orang yang lewat di atasnya untuk ditarik ke dalam neraka. Jadi maksudnya untuk bisa selamat kamu sangat kecil sekali, ya, karena tadi, karena sumbernya tadi. Sehingga dulu para ulama, ya, sampai dengan suatu istilah dalam bahasa Inggris namanya wot rambut tinoro pitu, bilangnya wot niku jembatan rambut diporo dibelah 7. Titian rambut dibelah 7 itu untuk menghinakan susah, atau motogal akhir nek raugal wakil erang tiba kanan atau tiba kiri tadi. Nah, maka Bapak Ibu, supaya kita besok bisa selamat dan cepat, ya, dari maksar sampai tetap bagaikan kilat, ya, maka monggo dilazimi menebarkan salam, ya, sering ngasih makanan, sering menyambut surat, dan sering untuk sholat malam, ya. Lah kalau masih ada kendala, monggo terus diatasi, cari namanya solusi. Saya itu kalau sholat malam sudah takbir 3 kali, ya berbunyi 3 kali, tapi dipan kemudian tidur kembali, ya. Kemudian kita pentingnya terus berdoa supaya diberi kekuatan, atau kita harus banyak melakukan kebaikan dulu. Kalau Bapak Ibu, memang sholat malam itu sholat yang berat, ya, hanya bisa dilakukan orang yang sudah kuat imannya dan sebagainya, diberi kekuatan untuk bermalam untuk sholat malam, ya. Terus kemudian di dalam surat Al-Ma'un dengan nada tanya Allah
yukallimu bidin. Ya, apakah kamu tahu kepada orang yang mendustakan agama biman hari kiamat? Yang pertama adalah ru'yati, yaitu orang yang dia itu menghargai anak yatim. Kenapa kalau Bapak Ibu? Menyantuni anak yatim itu pahalanya besar, dan sebaliknya ya, kalau dia menghati anak yatim itu dosanya besar ya. Kemudian yang itu anak fakir miskin. Yang kedua, orang yang dia tidak menghasung orang atau berikan makan pada orang miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mampu kita beri sendiri, kalau nggak mampu kemudian dicarikan kepada yang lain ya, seperti yang dilakukan Nabi. Setiap sholat wajib 5 waktu, terus Nabi itu bilang ada pada makmumnya. Kemudian menerima pengaduan dari makmum atau jamaahnya, utamanya pada bab masalah makanan ya. Nabi ada apa? Istri saya sudah nggak masak 1 pekan. Oh ya, nih saya punya gandum, punya gula, kalau pas punya ya. Kalau nggak punya, Nabi kemudian kepada jamaah, wahai Bapak Ibu, ini ada saudara kita yang sudah tidak sak 1 pekan. Siapa yang mau membantu ispa untuk jarum, bantulah, kamu akan diberi pahala oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah tidak dan masih diberikan solusi ya, itu bagi yang diwaduli. Bagi yang wadul ya jangan mudah untuk wadul, kecuali sudah terpepet dan tidak berdaya. Itu yang utama. Yang kedua, jangan dijadikan kebiasaan esok jalo awan jalo bengi meh turu jalo ya, kalau dihindari ya. Jadi jangan minta dengan ngeyel ya. Kalau Bapak Ibu, orang itu punya keterbatasan. Jadi untuk yang dimintai diusahakan untuk memberi, kalau nggak bisa lewat orang lain. Untuk yang minta itu kalau bisa nggak minta, kecuali sudah terpepet kalau minta. Itu yang utama, memberikan makanan. Semoga semuanya diberi kemampuan untuk banyak pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah menebarkan salam ya, yang tadi sudah sebutkan kita bacakan. Kemudian Nabi bersabda dalam hadisnya, la tau jannata hatta tu'minu, kalian itu tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Bapak Ibu, untuk orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Yang masuk hanya orang-orang yang beriman kepada dan Rasulnya. Wala tu'minu hatta tahabu ya, dan kalian itu tidak berada dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai ya. Orang cinta itu butuh pengorbanan. Kita Pak, kita Bu. Maka kita mau berkorban demi cinta pada saudara yang lainnya ya. Awala adulku ala sayin, maukah aku tunjukkan kepadamu atas suatu perkara. Ila tuhu ta'ahabtu, jika kalian mau untuk mengamalkan, kalian akan saling mencintai.
Apa itu asussalam bainakum, yaitu terbenam di antara kamu. Bapak Ibu, salah satu sarana yang ampuh untuk membuat saling cinta adalah menebarkan salam. Ini usahakan menebarkan salam, ya, termasuk Bapak Ibu utamanya bagi sebagian kita, ya, yang punya masalah atau perseteruan. Orang Islam itu kadang-kadang ada yang berseteru karena nggak cocok, nggak cocok pendapatnya, nggak cocok alirannya, ya. Kadang terus timbul namanya hasad, dengki atau permusuhan. Makanya kemudian dihilangkan dengan menebarkan salam, dilandai dengan keikhlasan, ya. Terus untuk bermasalah perbedaan, monggo kita kalau berbeda pendapat nggak usah pada pendapatnya sendiri, masing-masing punya dasar, monggo untuk dijalankan masing-masing. Kemudian kita lanjutkan. Nabi ketika bersabda, ditanya, tadi saya sampaikan, ya, bahwa orang Islam yang baik tadi adalah orang Islam yang suka memberi makan, dan mereka itu menebarkan salam baik kepada orangnya maupun orang yang tidak dikenal, ya. Kemudian ada 7 perkara yang diperintah Nabi kepada kita, ya. Yang pertama, menengok orang sakit, kalau nggak bisa doakan, ya. Yang kedua adalah mengikuti jenazah, bermakna mengikuti sampai kubur dan menguburkan kalau mampu, ya. Kemudian watas mikul atis, dan mendoakan kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah ditungane, ya. Nek wah ingin ngangge tahu rasa ditungane. Kemudian waktu doib, dan yang berikutnya menolong kepada orang yang lemah badannya, lemah ekor, dan lemah yang lainnya. Dan yang berikutnya menolong kepada orang yang dizalimi, sedang itu dirugikan, ya. Saya salam. Dan yang berikutnya adalah menebarkan salam. Dan kemudian yang terakhir adalah membaguskan sumpah, artinya sumpahnya itu dipenuhi, ya. Jangan sampai sumpah tapi tidak dipenuhi, ya. Saya berjanji, bersumpah, bernadar, ya, tapi jangan terus dibelanjani, ya. Itu namanya orang yang tidak Islam, ya. Terus yang ketiga adalah sholat malam. Saya katakan lagi bahwa sholat malam itu adalah suatu amalan yang sangat-sangat mudah untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala, ya. Nabi sabdakan alaikum biqiyamil lail, atas kamu, maksudnya lazimilah, biasakanlah kamu dengan sholat malam. Kenapa? Kainahu adabu sholihin atau lakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaan umat-umat orang-orang yang sebelum kamu, ya. Wa inna kami qurbatun ilallah, dan sholat malam itu sebagai qurbatun, tempat atau alat atau amalan yang dapat mendekatkan kepada Allah. Wa manhatun anil ifmi, ya, dan sebagai pencegah
dosa. Bapak Ibu, orang yang sudah lazim sholat malam itu kalau mau berdoa semakin berat, aja ngomong pun semakin berat, wa takrun lil sayati, dan sholat malam itu sebagai kafaroh, sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Wa maknatun liddai, ada jadi, dan sholat malam itu sebagai penolak penyakit bagi jasadnya, Ada sebagian dari ahli kesehatan bahwa di spot 3 malam yang akhir itu udara dalam keadaan full oksigen, sehingga ketika kita wudhu dan sholat dalam keadaan terbangun, kita akan menghirup udara dalam keadaan oksigen yang penuh, Nah, oksigen itu ada sebagai zat pembawa, sehingga badannya akan jadi lancar metabolismenya. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita kerja untuk mandi sebelum sholat semakin baik lagi, Kemudian kemudian Nabi bersabda, nikmatul Abdullah, senikmat-nikmatnya orang itu adalah Abdullah, laukana sholat menarik, kalau dia sholat malam, maksudnya siapapun orangnya itu akan jadi orang yang baik kalau dia bermulazamah dengan sholat malam. Namanya si A, si B, si C itu sama saja. Yang penting adalah mulai sholat malamnya. Setelah itu Abdullah bin Umar kemudian menjadi sergap untuk sholat malam. Setelah kita tahu betapa banyaknya fadilah sholat malam, monggo terus beruntuk sholat malam, Kalau belum bisa sampaikan, kalau belum seperti kamar terakhir di sepermalam yang awal atau sebelum tidur, monggo sholat dulu 3 rakaat. Kalau belum bisa 11 ya 3 ya boleh, 5 ya boleh, Kalau bisa oke, kalau bisa itu langsung dikatakan barang siapa yang sholat malam membaca 10 ayat, dia orang-orang yang mudakir, orang yang bermakna, yang membaca 100 ayat itu sama dengan sholat malam semalam suntuk, Yang membaca 1000 ayat namanya mukintir. Mukintir itu orang yang tidak bisa itu karena saking banyaknya, Terus kalau bisa tadi katakan tadi, kalau bisa bacanya 11 kali itu minimal 100 ayat, 100 dibagi 11 kali 9, sehingga setiap 100 dalam ketika usahakan bacanya minimal 10 ayat, 11 dari 10, sudah cukup untuk sholat berjamaah. Terus kemudian saya lagi, fadilah suami istri yang saling membangunkan sholat malam. Allah itu sangat sayang kepada seorang suami yang mau membangun istrinya untuk sholat malam bersama-sama, Demikian sebaliknya, Allah sayang kepada seorang istri yang mau membangun untuk sholat malam bersama-sama. Kami usahakan saling untuk membangun sholat malam berjamaah dan sebagainya. Semoga kita dan kita bisa bermulazamah dengan memberikan makanan, menabung dan sholat malam dengan istiqomah ikhlas sampai akhir usul khotimah. Demikian yang disampaikan
rahim wa tub alaina innaka antal dengan keamanis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.